beda-beda, tergantung musim apa saat kalian sedih. Desember sampai Februari, Korea itu musim dingin, jadi kalian persiapannya harus banyak, beli baju musim dingin. Gak pernah aku bahas, coba cek aja. Oke, lanjut Maret sampai Mei. Basic apa Sakura yang bagus banget foto-foto pakai handbag. 3 bulan selanjutnya Korea itu musim panas. Nah di sini opa-opa itu ganteng-ganteng banget pakai sleeveless. Dan terakhir dari September sampai November itu musim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How is your life today? I hope you are always fine there. Ya, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu baik-baik saja ya. And I hope you still enjoy your activities at home. Dan saya harap semuanya masih menikmati ya kegiatan di rumah ya. Be patient, bersabar ya. Semoga kita segera bertemu ya di kelas. Kita harus berdoa semoga corona ini segera hilang ya. Ya, oke, as usual, I should say welcome back to English class. Selamat datang ya di kelas bahasa Inggris lagi. Are you ready to learn English with me? Semuanya sudah siap ya untuk belajar bahasa Inggris dengan Bu Aulia ya. Oke. Nah, to check your readiness, please show your book and pen. Yeah. Okay, good. Thank you so much. Yeah, and remember our regulation to join this class. You must be polite. Yeah, keep your good attitude and behavior. Kalian harus selalu sopan ya, dijaga sikapnya, dijaga perilakunya. Ya. Okay, and to check your attendance, untuk mengecek kehadiran kalian, don't forget to write your class, your name, and attendance number. Ya, untuk mengecek kehadiran tolong ditulis ya kelasnya dulu, kemudian namanya, baru nomor absennya. Ya. Oke, jangan terbalik ya, biar untuk mempermudah nanti mengecek kehadirannya. Okay, before we start our lesson today, of course, we must pray together. Close your eyes and keep silent. No one is talking. Okay, let's pray together. Enough. Okay, now it's time for us to learn English together. Okay. Do you still remember in the previous meeting, we have learned about how to make sentences in English? Kalian masih ingat ya, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat kalimat ya di dalam bahasa Inggris. Kalian pasti masih punya catatannya ya.
Kan untuk tugas mandirinya biasanya saya meminta kalian untuk membuat summary ya. Oke, coba dibuka catatannya yang di pertemuan yang lalu. Yang membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Ya, di situ kalian sudah belajar simple present tense ya untuk menyatakan sesuatu yang terjadi secara rutin ya atau kebiasaan ataupun fakta. Masih ingat ya? Oke, dan kalian juga sudah belajar tentang apa ya? Minggu lalu ada subjek, ya kan? Dan macam-macamnya banyak sekali tuh di catatan kalian. Dibuka. Kemudian ada to be, ya kan? Yang subjeknya mana, to be-nya yang mana, kalian harus ingat ya, tidak boleh terbalik-balik memakainya karena sudah aturannya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga kalian sudah belajar word classes, ya kan? Yaitu kelas kata atau pengelompokan kata ya. Kemarin kalian sudah belajar apa saja tuh? Ada adjektif, ya kan? Apa tuh adjektif? Coba saya tanya ke Azara. Azara, what is adjective? Can you explain to me? I cannot hear your voice. Yang keras. Yang keras. Speak loudly, please. Ya, saya masih belum bisa mendengar suaranya. Coba dinyalakan ya. Mikrofonnya udah dinyalakan belum? Sudah. Kok belum bisa mendengar ya saya suaranya Azara Aprilia? Ya, oke. Azara. Azara sudah tadi ya. Nah, sekarang Almira Rahima. Oke, please explain to me what is adjective. Nyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya tolong dinyalakan ya. Turn on your microphone. Ya, oke. Thank you. Ya. You can turn off your microphone again. Silahkan dimatikan lagi mikrofonnya. Oke, nah masih ingat ya kemarin ada banyak sekali kelompok kata yang sudah kalian pelajari. Ada adjektif, ya kan? Yaitu kata sifat. Kemudian ada verb, kata kerja. Kemudian ada apa lagi kemarin? Ada noun ya, kata benda. Kemudian ada adverb, yaitu kata keterangan. Nah itu kalian pelajari ya, setiap hari sudah saya berikan kemarin ya contohnya. I have given you many examples of the words. Ya, saya sudah memberimu banyak sekali contoh ya. Kalian baca-baca di rumah. Ya, read at home and please memorize the meaning. Ya, silahkan dihafalkan ya artinya. Jadi memang harus telaten ya bahasa Inggris itu. Oke, nah apa yang akan kita pelajari pada hari ini itu masih berhubungan dengan yang yang telah kita pelajari di minggu lalu, ya, yaitu masih cara merangkai atau membuat kalimat dalam bahasa Inggris, ya. Kemarin ada dua jenis ya kalimat yang sudah kalian pelajari. Yang satu yang menggunakan adjektif atau
noun saja ya, yang ada kata sifat dan ada kata bendanya saja. Ya kan? Yang tidak ada kata kerjanya. Itu subjeknya harus ditambahkan dengan apa? To be ya. Jadi kalau tidak ada kata kerjanya, kalian harus menambahkan to be. Ada is, ada am, are ya, masih ingat ya, itu untuk to be apa saja. Oke. Nah, kalau ada kata kerjanya, to be-nya tidak usah dipakai ya. Jadi langsung subjek terus kata kerja. Jadi itu perbedaannya ya, masih ingat ya. Oke. Nah, ini jadi masih berhubungan dengan yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Today we will learn about daily routines and facts, yaitu rutinitas sehari-hari dan juga fakta, ya, yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh ya. Oke. First, we will learn about daily routines. Yang pertama, kita akan belajar tentang rutinitas sehari-hari. Ya. Meskipun mungkin di masa pandemi ini rutinitas kalian sehari-hari hampir sama ya. Seperti itu terus ya, dari pagi sampai malam ya, jarang keluar-keluar rumah. Nah, tapi ini kita akan melihat rutinitas sehari-hari yang pada saat situasi normal ya, yang tidak saat masa pandemi seperti ini. Nah, untuk menanyakan hari-hari temanmu itu seperti apa, kesibukannya apa, kalian bisa menggunakan pertanyaan ini. You can use this question. What's your typical day like? Okay, please read together. What's your typical day like? Ya, artinya apa? Ini tuh menanyakan hari-harimu tuh biasanya seperti apa. Gitu. Jadi kalau kamu pengen tahu hari-harinya temanmu tuh seperti apa, apakah dia sibuk atau santai, hobinya rebahan di rumah gitu ya. Nah, kalau kalian ingin tahu temanmu tuh hari-harinya seperti apa, bisa pakai ini ya. What's your typical day like? Nah, menjawabnya kalau kamu sibuk setiap hari, bisa I am so busy, ya kan? I have many activities, gitu ya. Jadi dijelaskan kalau kamu sangat sibuk, kamu punya banyak aktivitas, gitu ya. Oke. Nah, these are the examples of daily routines. Ini adalah contoh dari rutinitas sehari-hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya. Oke. Let's read together. Coba kita baca ya bersama ya. Wake up. Get up. Have a shower. Comb your hair. Get dressed. Have breakfast. Brush your teeth. Go to school. Have classes. Have lunch. Go back home. Do your homework. Have dinner. Watch TV. Go to bed. Ya, itu aktivitas sehari-hari ya. Kalian pasti hampir sama kegiatannya seperti ini kalau pas sudah masuk sekolah ya, karena di sini ada kegiatan di sekolah dan juga pelajaran ya. Oke, tapi kalau sekarang pelajarannya masih di rumah ya. Ya, pasti beberapa sudah tahu ya artinya. Coba kita pelajari bersama ya, artinya dari awal. Wake up. Wake up itu artinya apa? Ada yang tahu? Do you know the meaning? Ya, ini artinya adalah bangun tidur. Nah, kalau get up juga bangun tidur, tapi bedanya apa? Kalau wake up tuh masih berada di tempat tidur nih.
ya kan? Di gambarnya. Jadi baru matanya tuh yang melek gitu ya, masih ngulet-ngulet di tempat tidur. Tuh wake up. Tapi kalau get up itu sudah turun nih dari tempat tidur. Ya kan? Tuh perbedaannya. Ya, jadi sama-sama bangun tidur tapi bedanya yang satu masih di tempat tidur baru melek gitu ya. Nah, yang satu udah turun dari tempat tidur. Yang get up. Oke, kemudian selanjutnya ini setelah bangun tidur langsung mandi ya, have a shower. Atau bisa juga selain have a shower bisa juga pakai take a bath. Ya, take a bath bisa. Sama saja ya, bisa pilih. Oke, lalu setelah mandi ini kegiatannya adalah menyisir nih ya, menyisir rambutnya nih. Comb your hair. Ya, menyisir rambutmu. Oke, kemudian ada get dressed. Itu adalah memakai pakaian ya, memakai baju. Oke, setelah udah pakai baju, di sini sarapan ya, have breakfast. Itu sarapan. Nah, ini setelah sarapan, nah ini untuk menjaga kesehatan gigi ya. Brush your teeth, yaitu menggosok gigimu. Atau menyikat ya, menyikat gigimu. Itu sikat gigi atau gosok gigi. Biasanya kalau kita gosok gigi atau sikat gigi saat mandi ya. Nah, tapi beda-beda ini ada yang mandinya tadi terus gosok giginya habis sarapan. Nah, atau double mungkin. Saat mandi gosok gigi habis sarapan gosok gigi lagi biar giginya kinclong gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu berangkat ke sekolah, go to school. Nah, ini kalau kalian besok sudah pelajaran di sekolah, nah ini go to school ya, pergi ke sekolah. Ini naik bis ini ya. Kalau menggunakan bis tuh berarti by bus. Go to school by bus. Kalau jalan kaki on foot. Ya, go to school on foot. Lebih sehat jalan kaki ya. Oke, kemudian nih pelajaran di dalam kelas tuh have classes. Nah, itu mengikuti pelajaran di dalam kelas. Kemudian nih saat istirahat, nah ini makan siang nih ya, have lunch. Have lunch, itu makan siang. Ya, berarti ini makan siangnya di sekolah ini ya. Karena setelah makan siang baru go back home. Go back home yaitu pulang ke rumah. Oke. Setelah pulang ke rumah, kalian mungkin istirahat sebentar lalu do your homework. Ya, do your homework. Yaitu mengerjakan PR-mu. Nah, ini kok mengerjakan PR-nya di sini sampai puyeng banget rasanya ini ya. Ini ada tanda seru ini. Bintang-bintang. Ya, kalau kalian enggak ya, kalian senang ya kalau mengerjakan PR. Jangan seperti ini seperti terlihat frustasi ini ya. Ya, seperti stres ini. Jangan sampai ya, kalau mengerjakan PR harus dengan perasaan yang bahagia ya. Oke, kemudian ini ada have dinner. Have dinner yaitu makan malam ya. Lalu ada watch TV. Watch TV yaitu menonton TV. Setelah capek menonton TV, saatnya istirahat. Yaitu yang terakhir nih, go to bed. Tuh, ya. Nah, saya yakin kegiatan kalian sehari-hari juga hampir sama, ya. Seperti ini. Oke, nah nanti kalau kalian sudah masuk ke sekolah, saya minta satu persatu untuk memberitahu ya ke teman-temannya kegiatan kamu dari pagi sampai malam itu apa saja. Ya, you can tell your friends about your daily routines. Ya, siap ya semua ya. Oke.
Next. Nah, ini sini ada contoh kalimat ya yang menyatakan dia bangun paginya pada pukul 5 ya. I wake up at 5 every morning. Aku bangun pada pukul 5 setiap pagi. Nah, kita lihat di sini. Jadi setiap pagi dia bangunnya pukul 5 pas ya. Di sini ada 05.00 ya. Nah, kalau kalian bangunnya pukul berapa? Tidak jam 7 ya? Atau jam 8? Bangun langsung ikut Zoom? Tidak ya, pasti bangunnya sudah dari awal tadi ya. Ya, tidak mungkin kesiangan karena kalian sudah harus ikut pelajaran pada pukul 8 ya. Oke, jadi ini bangunnya kalau wake up tadi bagaimana? Sudah bangun dari tempat tidur atau belum ya? Sudah turun atau belum? Belum ya, jadi ini masih matanya saja ya yang melek ya, masih ngulet-ngulet di tempat tidur ya. Oke. Nah ini adalah rutinitas sehari-hari, jadi setiap hari ya bangunnya jam 5, ya sekitar jam 5 terus gitu ya, jadi namanya daily rutin itu terjadi berulang-ulang terus-menerus ya, dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Ya kadang-kadang bangun kesiangan sekali, 2 kali dalam 1 minggu itu ya, tapi rata-rata ya jam segini itu menjadi dinamakan daily routines. Nah, ini kalau mau tanya ke temannya bangun paginya tuh jam berapa, kalian bisa pakai pertanyaan ini ya. What time do you usually get up? What time do you usually get up? Ya, jam berapa kamu biasanya bangun? Itu artinya ya. Oke. Dicatat artinya biar nanti kalau membuat summary ringkasan kalian tahu artinya ya. Dan kalau nanti keluar di UTS juga ya. Nanti sekitar beberapa minggu lagi kan ada UTS. Nah, kalian harus tahu nih arti-artinya ya, biar tidak bingung nanti menjawabnya. What time do you usually get up? Ya, jam berapa kamu biasanya bangun? Nah, menjawabnya bagaimana? How to answer that question? Nah, ini kalian bisa menggunakan jawaban ini. I usually get up at 4 in the morning. Ya, aku biasanya bangun pada pukul 4 di pagi hari. Tuh ya. Oke, nah kalau kalian bangunnya jam 5 atau jam berapa, ya silahkan diganti sesuai kenyataannya. Ya. Oke. Ya, do you understand about this? Sudah paham ya tentang ini ya? Oke, next. Okay, now we will learn about positive, negative, and interrogative sentences. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat bentuk yang positif, yang negatif, dan interrogatif. Ya, kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Ya, interrogatif itu kalimat tanya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu untuk kalimat-kalimat yang memiliki kata kerja dulu. Ya. Oke. Ya, ini kita lihat. Ada pattern-nya. Ini polanya ya. Oke. Untuk kalimat yang berbentuk negative sentence ya atau kalimat negatif. Ciri-cirinya adalah ada not ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak. Ya. Misalnya, saya beri contoh dalam bahasa Indonesia ya. Saya bangun pada pukul 5 pagi. Ya, setiap hari. Nah, dibuat menjadi negatif, menjadi
Saya tidak bangun pada pukul 5 pagi setiap hari. Seperti itu. Jadi ada kata tidak. Itu namanya kalimat negatif. Ya. Jadi ada kata tidak. Tidak dalam bahasa Inggris di sini kita pakai not. Nah, itu ya. Kita lihat di sini ya. Nanti kalian akan membuat summary-nya ya. Kalau yang subjeknya I, you, we, they, ya, aku, kamu, kami atau kita, mereka, atau my teachers, gurunya banyak nih ada S-nya di belakangnya, guru-guruku, ya, atau dua orang seperti ini, Dina and Viko, dua orang ya atau lebih gitu, atau hewan tapi lebih dari satu, the cats, ada S-nya di belakang nih. Nah, nanti kalau kita ubah kalimatnya ke negatif, kita pakainya do not. Ya, ingat-ingat untuk subjek yang di atas ini. Nah, kita nanti kalau untuk mengubah ke negatif, kita pakai do not. Jangan lupa ya. Oke, nah pola yang kedua. Kalau subjeknya he, she, it, my teacher, guruku, gurunya hanya satu, tidak ada S-nya di belakang. Gurunya hanya satu. Kalau yang atas nih gurunya lebih dari satu, ya kan? Terus di sini hanya satu orang saja, orang ketiga tunggal. Ya, Dina saja. Kalau yang atas kan dua orang tuh, ya. Nah, ini kalau hanya satu orang saja. Atau kucing hanya satu nih. The cat. Nah, kucingnya hanya satu. Kalau yang atas nih kucingnya lebih dari satu, ada S-nya kan, the cats. Nah, kalau yang bawah ini, kalau he, she, it, my teacher, Dina, the cat. Nah, itu nanti kalau kalimatnya diubah ke negatif, maka kita butuh menambahkan ini, does not. Ya. Dan kata kerjanya semuanya kembali ke bentuk dasar ya, verb one. Nih, ya. Di sini jadi nanti kalau kata kerjanya pas di bentuk positif itu kok ada S atau ES-nya, maka kembali ke bentuk semula. Ya. Oke, nanti kita pelajari bersama biar tidak bingung ya. Oke. Nah, ini adalah pola untuk kalimat tanya atau interrogatif. Ya. Kalau subjeknya I, you, we, they, my teachers, gurunya lebih dari satu. Dina and Viko, ada dua orang di sini ya, atau lebih misalnya. The cats, kucingnya lebih dari satu atau banyak. Nah, nanti kalau membentuk ke pertanyaan, ya, kalian tulis di depan di sini do-nya yang tadinya kalau dibentuk negatif itu ada di tengah ya, itu menjadi ke depan seperti ini. Do, kemudian subjek, baru verb one. Ya, lalu kalau ada tambahan apa silakan dituliskan di belakangnya, terus ada tanda tanya karena interrogatif. Ya, tanda tanya, jangan lupa. Oke. Nah, untuk pola yang kedua, kita lihat di sini. Kalau subjeknya he, she, it, my teacher, gurunya hanya satu, ya kan? Guruku hanya satu. Kalau yang atas ini kan guru-guruku, gitu ya. Nah, ini guruku, gurunya hanya satu. Orang ketiga tunggal Dina, lalu ada the cat, kucingnya hanya satu. Nah, nanti kita pakai di awal itu adalah does. Ya, lalu tambahkan subjeknya yang mana, lalu verb one. Atau kata kerja bentuk satu. Kemudian jangan lupa di belakang ada tanda tanya. Ya, karena ini adalah kalimat tanya. Oke, do you understand about this? Ya.
Kalau belum melihat ke contohnya akan bingung ya. Nah, maka biar jelas kita lihat ke contoh saja langsung ya. Please look at these examples. Ya, ini contohnya yang pertama ya. Yang ada di kotak yang atas sendiri ini adalah kalimat positif. Ya, positive sentence. Yang kotak yang kedua ini adalah kalimat negatif ya, atau negative sentence. Dan yang ada di kotak ketiga yang bawah sendiri itu adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Ya. Oke, kita lihat yang pertama itu kalimat positifnya ya. I wake up at 5 in the morning. Aku bangun pada pukul 5 di pagi hari. Nah, kita buat ke negatif. Kalau dalam bahasa Indonesia menjadi aku tidak bangun pada pukul 5 di pagi hari. Gitu kan? Menjadi tidak bangun karena kan negatif kalimatnya. Kalau yang positif aku bangun, kalau yang negatif aku tidak bangun. Nah, kalian lihat di sini yang tercetak warna merah itu ya. Kalau yang atas tuh positif tuh. Di kata kerjanya wake up. Nah, kalau menjadi negatif tambahkan apa tadi sesuai pola yang kita pelajari di awal tadi. Kalau subjeknya I, maka ditambahkan do not. Ya, lalu kata kerjanya. Baru belakangnya keterangannya. Ya, menjadi I do not wake up at 5 in the morning. Ya, jadi saya tidak bangun pukul 5 di pagi hari. Misalnya pukul 4 atau berapa. Tuh ya. Do you understand? Jelas ya? Ya, jadi tambahkan do not di sini. Yang pakai do not apa saja? Tadi sudah ada catatannya di slide yang sebelumnya, ya. Oke. Kemudian kita lihat kalau kalimat ini kita ubah ke pertanyaan, menjadi bagaimana pertanyaannya di bahasa Indonesia? Apakah kamu bangun pada pukul 5 di pagi hari? Gitu kan? Nah, apakah kamu bangun pada pukul 5 di pagi hari? Nah, apakah dalam bahasa Inggris apakah itu tidak pakai what? Ya, kalau what kan apa? Ya, kalau apakah beda. Ya, apakah kita pakai di sini nih? Do. Nah, jadi do di sini artinya adalah apakah? Karena belakangnya ada tanda tanya, ya. Tapi kalau do ada di tengah-tengah kalimat, artinya bukan apakah, artinya berubah lagi, beda. Ya, itulah uniknya bahasa Inggris ya. Satu kata artinya bisa berubah-ubah, ya, berubah-ubah seperti apa tuh? Power Rangers ya, berubah-ubah ya. Tapi jangan bingung ya, nggak apa-apa nanti lama-lama akan terbiasa tahu perubahan-perubahan artinya ya. Nah di sini do di sini artinya adalah apakah. Apakah kamu bangun pada pukul 5 di pagi hari? Itu ya. Do you wake up at 5 in the morning? Itu ya. Jadi sesuai polanya tadi ya. Yaitu do di depan. Kemudian subjeknya. Lalu kata kerjanya. Kemudian keterangan. Lalu jangan lupa kalau kalimat tanya di belakang harus ada tanda tanya. Ya. Oke, do you understand? Sudah paham ya? Ya. Oke. Let's see the next example. Kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, kalau tadi contoh yang pertama subjeknya adalah I tadi ya, di pertanyaan you. Nah, sekarang kita lihat, kita pakai subjek yang lain, yaitu she. Nah, kita lihat di sini contoh kalimat positifnya. She gets up at 5 in the morning. Ya, dia bangun
pada pukul 5 di pagi hari. Nah, ini berarti bangunnya ini sudah turun dari tempat tidur ya, karena pakainya get up ya. Nah, di sini kenapa kok ada S-nya? Masih ingat gak kemarin yang kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya? Ya, kenapa di sini get-nya kok ada S-nya? Coba kalian lihat catatan yang di pertemuan yang lalu. Jadi kalau subjeknya he, she, it, atau nama satu orang, ya, atau hewan hanya satu. Nah, di kata kerjanya harus ditambah s atau es. Masih ingat ya? Ya, ini makanya di sini get-nya muncul s-nya nih di sini. Karena subjeknya adalah she. Ya, jangan sampai lupa itu polanya ya. Itu sangat penting ya. Jadi sebuah kalimat tuh dalam bahasa Inggris harus grammatical ya. Grammarnya, strukturnya tuh harus benar seperti ini ya. Oke. Nah, ini kalimat positif. Dia, tapi dianya di sini menunjuk pada anak cewek ya atau perempuan ya. Jadi dia bangun pada pukul 5 di pagi hari. Nah, kita lihat di sini adalah kalimat positif. Kita ubah menjadi negatif. Kalau menjadi negatif, menjadi dia tidak bangun pada pukul 5 di pagi hari. Ya kan? Menjadi tidak. Ada tidaknya kalau negatif ya kan? Nah, dilihat di pola yang tadi sudah kalian catat di buku kalian. Kalau subjeknya she, maka kalau untuk kalimat negatif, tambahnya adalah di sini ditambahkan does not. Ya kan? Coba dibuka catatannya. Jadi bukan do not lagi. Kalau yang I tadi kan do not. Nah, ini she, maka kita pakainya does not. Ya. Oke. Kemudian kalian perhatikan ini untuk kata kerjanya. Ada perbedaan enggak dengan yang positif dan yang negatif? Ayo, coba ada perbedaan enggak bentuk kata kerja di kalimat yang positif dan negatif? Coba Berlita Widya. Berlita Widya. Perbedaan kalimat positif dan negatif di bagian kata kerjanya. Apa itu bedanya? Bedanya Kata kerjanya. ditambah kata kerja. Ya, kata kerjanya Bedanya itu get up itu ya. Beda enggak? Di kalimat positif dan negatif. Get-nya itu beda enggak? Get-nya. Get up. Iya. Berbeda? Berbeda. Ini Beda, dan Bu. oh ya, bedanya apa? Ini dan ini. Ini dan ini apa bedanya? Kalau di kalimat positif, get-nya ada apanya itu? Ada huruf apa? Ditambahi huruf apa itu? Ada huruf S. Ya, betul. Jadi di sini di kalimat positif ada huruf S-nya. Kalau di negatif, di sini S-nya menghilang. Nih, hilang itu ditelan bumi ya. Menghilang. Ya, itu bedanya. Oke, thank you Berlita. Ya. Tuh ya, bagus sekali bisa membedakan ya antara kalimat yang positif dengan yang negatif ya. Kita lihat jadi kalau sudah ada does not di sini, maka get-nya ini harus kembali ke bentuk dasar ya, menjadi verb one lagi ya. Jadi di sini s-nya menghilang menjadi get seperti ini. Ya. Oke, jadi kalau di sini
masih tambahkan S bagaimana? Ya itu berarti strukturnya salah ya kan? Ya nggak boleh, jadi harus hilang di sini. Tidak sesuai pola nanti kalau masih ada S-nya ya. Oke, jadi menjadi she does not get up at 5 in the morning. Ya, dia tidak bangun pada pukul 5 di pagi hari. Gitu ya. Oke, nah kalau diubah ke pertanyaan bagaimana? Das-nya nih. Maju ke depan ya. Jadi does she get up at 5 in the morning? Ya. Apakah? Jadi does di sini artinya apakah? Seperti yang do tadi ya. Nah, lalu di sini kalian lihat nih, get-nya S-nya juga hilang nih kalau di pertanyaan. Jadi S-nya menghilang di negatif dan juga di pertanyaan ya. Does she get up at 5 in the morning? Gitu ya. Apakah dia bangun pukul 5 di pagi hari? Oke, jelas ya? It's really clear, I think. Oke, next. Kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, di sini subjeknya adalah they. Ya, they go to school by bus. Mereka pergi ke sekolah dengan menggunakan bis, gitu ya. Nah, kita ubah menjadi negatif. Nah, bagaimana jadinya? Kalau subjeknya they, kalian lihat di polanya tadi ditambahkan do not, ya. They do not go to school by bus. Gampang kan? It's really easy, right? Ya, sangat mudah. Lalu kalau dibentuk pertanyaan ya, do-nya nih maju ke depan. Do they go to school by bus? Apakah mereka pergi ke sekolah dengan menggunakan bis? Gitu. Ya, it's really easy. Kenapa ini kok pakai do? Karena subjeknya they. Kalian lihat polanya di depan tadi ya. Harus hafal mana yang pakai do, mana yang pakai das, itu wajib hafal ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sama-sama pergi ke sekolah. Tapi di sini subjeknya ganti Sofia. Orang ketiga tunggal, hanya satu orang saja ya. Menyebut satu nama, yaitu Sofia. Kalimat positifnya, Sofia goes to school by bus. Kalau tadi go, sekarang menjadi goes. Ya, di sini ada tambahan es. Karena apa? Karena subjeknya Sofia, itu ada di peraturan yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya, ya. Mana yang ditambahkan S atau ES itu ada di polanya ya. Nah, berubahnya bagaimana? Ini kalau untuk nama satu orang tambahkan does not. Lalu go-nya kembali ke bentuk semula ya, menjadi goes-nya menjadi go ya, ES-nya hilang. Gitu ya. Oke. Lalu kalau menjadi pertanyaan seperti ini, ya. Das-nya maju ke depan. Does Sofia go to school by bus? Lalu di sini go, ya. Bukan goes lagi, kembali ke bentuk semula atau dasar. Gitu ya. Oke, it's really easy. Ya. Oke, yang kedua adalah facts ya, tentang fakta ya. Kita lihat kalimatnya, polanya seperti ini. Kalau untuk yang fakta nanti kita tidak akan pakai kata kerja ya, kita nanti akan pakai to be ya contohnya ya. Nah, ini adalah polanya, yaitu subjek ditambahkan dengan to be, tambahkan dengan not, tambahkan adjektif atau noun. Ya, itu untuk bentuk negatifnya. Nah, untuk bentuk interrogatifnya, yang pertanyaan, to be-nya maju ke depan, lalu subjek, lalu adjektif atau noun, kemudian jangan lupa tambahkan tanda tanya di belakangnya ya. Kita lihat contohnya. Ini ya, ini tadi kalau yang di awal tadi kan kita belajar ada kata kerjanya ya. Kalau ini kalimatnya tidak ada kata kerjanya, adanya adalah kata sifat atau adjektif. Di sini smart ya, pintar. You are smart. Kamu pintar. Nah, kalau kita ubah ke kalimat negatif, maka menjadi kamu tidak pintar. Ya kan? Nah, karena di sini tidak ada kata kerja, maka kita tidak pakai do dan das lagi, ya.
tapi lebih mudah. Tinggal tambahkan not setelah to be. Nah, menjadi you are not smart. Kamu tidak pintar. Atau lebih simpel seperti ini. You aren't smart. Kamu tidak pintar. Ya, ini sama hanya di bentuknya lebih pendek ya. Jadi ini mengubahnya lebih mudah ya. Kalau untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Ini tidak ada kata kerjanya ya. Maka kita tidak pakai do atau does. Nah, kenapa yang awal-awal tadi pakai do atau does? Karena ada kata kerjanya. Kalau ini nih kalimat nggak ada kata kerjanya, adanya to be. Lebih mudah mengubahnya ke negatif dan pertanyaan. Tinggal tambahkan not setelah to be. Ya. Nah, kalau untuk bentuk pertanyaan bagaimana? To be-nya maju ke depan. Tinggal diubah saja ini. Yang merah ini diubah ke depan. Are you smart? Apakah kamu pintar? Nah, jadi artinya apakah? Di sini di depan sendiri. Kalau di tengah sini nih, ini tidak diartikan. Kamu pintar, itu nggak diartikan kan? Jadi to be itu artinya tidak selalu adalah. Artinya berubah-ubah di berbagai tempat ya. Ini di sini tidak diartikan. Kalau di sini artinya menjadi apakah. Ya kan? Apakah kamu pintar? Are you smart? Tuh ya. Bisa ya untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya itu lebih mudah. Karena untuk mengubah menjadi negatif itu tinggal tambahkan not setelah to be. Ya, ini yang kotak yang atas ini adalah kalimat positif. Kotak yang kedua ini adalah kalimat negatif. Kotak yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau tanya. Yang positif di sini are. Yang negatif tambahkan not setelah are not, gitu ya. Yang pertanyaan are-nya maju ke depan to be-nya. Gampang kan? Tambahkan tanda tanya di belakangnya. It's really easy ya. Oke, contoh yang kedua ini. She is diligent. Dia rajin. Menjadi dia tidak rajin. Nah, tinggal tambahkan not saja setelah to be-nya. She is not diligent. Itu ya. Atau ini lebih pendek bentuknya bisa pakai she isn't diligent. Gitu ya. Nah, kalau untuk pertanyaan ya, ini to be-nya tinggal maju ke depan saja. Is she diligent? Ya, apakah dia rajin gitu ya. Mudah ya? Lebih mudah mana kalimat yang ada kata kerjanya, yang pakai do, does tadi, atau yang tidak ada kata kerjanya? Coba Farah. Ya. Farah. Oke. Kamu bandingkan mengubah kalimat menjadi negatif dan pertanyaan. Yang awal tadi yang ada kata kerjanya pakai do, does, dengan yang tidak ada kata kerjanya ini yang pakai to be. Lebih mudah mana menurutmu? Lebih mudah yang pertama dari awal atau yang ini? Mudah yang ini ya? Ya, oke. Thank you. Betul sekali memang lebih mudah yang ini. Tapi dua-duanya harus tahu ya. Karena dua-duanya dipakai dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalian harus paham dua-duanya ya. Oke, jadi lebih mudah ini kalau untuk yang tidak ada kata kerjanya ini hanya to be saja, tinggal tambahkan not setelah to be. Untuk pertanyaan to be-nya tinggal maju ke depan saja, tambahkan tanda tanya di belakang gitu ya. Urutannya kan masih sama nih. Ini she, ini diligent, ini di kalimat tanya, ini she, ini diligent ya kan? Masih sama kan urutannya hanya diubah, ininya digeser ke depan saja. To be-nya ya. Gitu. It's really easy. Okay, now okay. I have a task for all of you. Saya punya latihan ini ya. You must do this task as the independent assignment. Ya, kalian harus mengerjakan latihan ini sebagai tugas mandiri kalian nanti ya. Nah, tugas terstrukturnya seperti apa? Saya sudah sediakan nanti menggunakan Google Form ya. Nah, ini ada 10
kalimat yang harus kalian ubah menjadi kalimat negatif dan juga pertanyaan. Jadi ini ada 10 ini adalah kalimat positif. Ya. These are positive sentences. Tugas kalian apa? Mengubah kalimat-kalimat ini, 10 ini, menjadi negatif dan pertanyaan. Ya, you must change the sentences into negative sentence and interrogative sentence. Ya, kalian ubah menjadi kalimat negatif dan juga pertanyaan. Kira-kira akan kesulitan tidak? Tidak ya? Kalian sudah paham tadi dari penjelasan yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke, because the time is up. Ya. So I have to close our lesson today. Karena waktunya sudah habis ya. Cukup sampai di sini ya. Saya tutup pembelajarannya hari ini. Thank you very much for your attention. Terima kasih ya untuk perhatianmu hari ini. And see you next time. Bye-bye.